Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Fakir BW. Sambil duduk santai aja, saya pegang tangan aja nggak pakai tripod. Kita akan terus membicarakan tentang masalah SDM kita. Kita harus menyelesaikan sebuah permasalahan itu kita harus membedah ke titik awal akar permasalahan itu di mana. Hari ini semua orang itu merasakan keresahan tentang sumber daya manusia kita. Kita menjadi sebuah masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat terbelakang. Itu semua kan ujungnya itu karena sumber daya manusia kita itu terlalu rendah gitu loh. Meskipun penggalakan pendidikan, sekolah harus sekian tahun, wajib belajar itu sedemikian rupa, akan tetapi eh, outputnya, hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi kita semua. Sekarang gimana mau hal itu menjadi jauh lebih baik ketika dari awal start itu sudah salah, terus guru-gurunya pun juga dari produk-produk itu aja yang akhirnya ya produk awal salah, mencetak gurunya pun juga salah gitu loh, memberikan input masukannya juga salah. Dan kesalahan ini bukan hanya satu dua orang, tetapi hampir semua rata di Indonesia. Pola pikir pemahamannya itu rata-rata salah gitu loh. Input ilmunya itu semuanya salah itu loh. Ada yang eh, apa, menggunakan gaya barat yang logika, ada yang menggunakan gaya Asia atau Arab yang berdasarkan agama. Yang dua-duanya itu uh, tidak menjadi satu dulu, pembelajaran pemahaman itu tidak menjadi satu, tetapi berjalan di sendiri-sendiri gitu loh. Yang seharusnya dua pemahaman itu menjalan satu paket gitu. Dan sebenarnya ketika kita mau menelaah lebih jauh kan sebenarnya kenapa yang di sana itu berhasil, yang ini juga berhasil, tetapi kita tidak ada yang berhasil. Sebenarnya gini loh, hidup itu semua itu berawal dari rumah itu sendiri, dari setiap individu. Jadi setiap orang itu, satu individu membentuk satu keluarga membentuk satu masyarakat. Nah, ini berkembang menjadi masyarakat. Kita semua input pengetahuan yang diajarkan ke kita itu rata-rata tidak mendukung perkembangan hidup itu sendiri gitu loh. Pengetahuan diajarkan sebenarnya untuk membenahi kondisi individu seseorang itu. Dengan ilmu pengetahuan akhirnya dia mengenal peradaban, mengenal ketika dia sudah memahami dirinya, peradabannya, sehingga dia akan mampu membuat hidupnya itu jauh lebih baik. Nah, yang menjadikan seseorang itu di luar negeri itu berhasil bergerak karena memang start awal mereka pola pikirnya itu rata-rata yang di luar itu pola pikirnya sama, yaitu bagaimana bergerak mencari makan. Semua di orang luar itu prinsipnya sama, bergerak mencari makan. Sedangkan kita di Indonesia itu tidak tergerak, terobsesi atau tidak urgensi untuk mencari makan karena kita memiliki sumber daya makan yang banyak sehingga kita pun tidak pernah berpikir bagaimana mencari makan gitu loh. Di luar negeri orang melakukan banyak hal apapun kan sebenarnya ujungnya untuk mencari uang. Dia mempelajari ini dan itu sebenarnya untuk ditukar menjadi uang, untuk bisa makan. Semua sama seperti itu. Dia membuat penemuan, penelitian, membuat pengetahuan ilmu yang bersifat fisik dan non fisik. Non fisik itu ya semacam motivasi, semacam pembelajaran tentang kerohanian, bagaimana manusia itu meredam hawa nafsu yang nanti itu larinya ke ranah agama. Terus yang satunya pengetahuan teknik atau fisik
cara membuat ini, membuat itu, semua ujungnya sama, karena mereka kepingin melakukan sesuatu hal. Dengan melakukan sesuatu hal, dengan inovasi yang mereka lakukan, mereka mendapat uang. Nah, kita di Indonesia kan akhirnya orang-orang itu berdatangan ke Indonesia, mencoba bertukar informasi, tukar pengalaman. Oh, saya biasanya seperti ini, Pak, menggunakan ini untuk ini. Saya kalau untuk menghadapi kehidupan yang seperti ini, saya harus berserah diri kepada Tuhan, harus melakukan ritual ini dan itu. Sebenarnya kan sebuah pengalaman, pengetahuan. Mereka datang mengajarkan pengetahuan kan kepingin dapat uang, dapat makan, entah itu melalui barter, entah itu melalui apa, datang memberikan pengetahuan, pengajaran. Oh Pak, di sana nanti saya nggak bisa ngasih uang, saya kasih tempat aja di sana, Bapak tanam sendiri mungkin, atau Bapak usaha sendiri. Yang Eropa datang mengajari kamu harus seperti ini, mungkin pakai baju, pakai ini kan kita kembali ke masa lalu ya. Kamu harus seperti ini, saya jual peralatan seperti ini. Kalau mau makan pakai piring, ini saya bisa membuatkan piringnya. Kan sebenarnya apa, barter pengetahuan ke kita. Mereka membarterkan ilmunya, dapat pelajaran untuk dijadikan apa, untuk dapat makan. Kita dapat pelajaran, pengalaman untuk bisa diaplikasikan. Yang teknik, yang bersifat apa, dogmatis, sebenarnya dua-duanya itu perlu dulu. Semua manusia itu menggunakan hal itu, digunakan untuk hidupnya. Nah, karena kita yang salah berangkat awalnya itu menyerap pengetahuan tadi itu kan hanya apa, mendengarkan pengetahuan atau pembelajaran seseorang, tetapi kita kadang-kadang tidak memahami implementasinya itu untuk apa, itu nggak pahamannya. Kamu harus melakukan seperti ini seperti ini. Yang tujuan utamanya itu tidak untuk menghidupi diri kita sendiri, ya sekedar kita itu diperintah gitu. Apalagi kan gini, perjalanan waktu kita Indonesia ini ya, anggap kita merdeka 1945. Dulu sebelum itu ya pendidikan itu hanya dinikmati hanya beberapa orang, termasuk ya kelompok-kelompok menengah, termasuk bangsawan lah, untuk orang lokal itu bangsawan. Nah, setelah pasca 45 itu pemerintah berpikir kita selama ini menjadi bodoh karena kita tidak pernah sekolah. Akhirnya sekarang kita wajibkan semua itu belajar supaya tidak buta huruf. Waktu itu penggalakan yang dilakukan pemerintah adalah mengajarkan orang untuk bisa membaca, hanya itu aja. Kan tujuan pemerintah itu hanya orang supaya pinter gitu aja. Tetapi kita berangkatnya kan orang-orang kan dipaksa. Sama seperti gini ya, dulu itu orang itu kalau disuruh imunisasi itu orang paling takut, itu semuanya lari. Disuruh imunisasi ini dan itu dia lari. Terus pada akhirnya karena perkembangan waktu, pemahaman, pengalaman, akhirnya orang berpikir, oh ternyata hal itu berguna. Sehingga mereka datang berduyun-duyun ke tempat kesehatan minta disuntik ini dan ini karena mereka tahu manfaatnya. Nah, pendidikan juga demikian. Dulu itu orang disuruh sekolah itu juga nggak mau, lari. Nah, karena impact hasil pendidikannya itu tidak berdampak seperti kesehatan yang misal orang itu sakit kepala disuntik saat itu sembuh, sehingga pendidikan itu bukan sesuatu hal yang urgent bagi kita. Sehingga pendidikan itu semua rata-rata hanya jadikan semacam ritual ketika kita menjalani proses itu selesai. Ya akhirnya orang berangkat ke sekolah itu bukan karena bahwa saya harus memahami, saya harus pinter, dan agar saya nanti itu bisa melakukan sesuatu hal. Nah, salahnya si gurunya, gurunya itu kan mengajarkan dari ajarannya supaya orang itu hanya tahu nanti supaya bisa bekerja ini dan itu. Gurunya kan tidak memahami, tidak meleburkan ilmu yang didapat itu bahwa oh seharusnya apa yang saya ajarkannya adalah untuk membentuk manusia Indonesia itu seperti ini dan itu. Yang penting saya menjadi guru dapat tugas sesuai kurikulum ini saya sampaikan itu. Tidak ada niatan semua untuk berpikir bahwa
Ketika seorang murid diajarkan, dia harus bisa menjadi seseorang yang mandiri gitu. Yang meskipun ada itu kadang-kadang rata-rata ujungnya sudahlah kamu saya ajari seperti ini nanti kamu bisa bekerja di ini dan itu. Tidak ada pembelajaran bagaimana uh, kamu belajar di sini, manfaatkan dan kelola sumber daya yang ada. Itu yang nggak ada di pelajaran kita, di sekolah kita tidak ada pembelajaran seperti itu. Yang semuanya masuk pengetahuan yang masuk ke pikiran kita itu tidak melebur untuk hidup kita, tetapi menjadi sebuah gumpalan-gumpalan pemikiran yang berkecamuk di otak, yang akhirnya gumpalan itu malah bertabrakan dengan satu dengan yang lainnya di pikiran itu. Yang satu pelajaran irasional, yang satu pelajaran rasional, bertentangan di dalam itu loh. Yang konyol malah kita tidak ngapa-ngapain, akhirnya kita hanya diam. Sehingga tanpa disadari ya otak kita tidak pernah berkembang, tidak terlatih, sehingga ya SDM itu menjadi turun gitu loh. Ya bukan turun, SDM ini tidak berkembang gitu loh. Dari waktu ke waktu ya hanya itu aja, hanya berbeda pola zaman aja. Mungkin dengan zaman dahulu ya mungkin sama, cuman bedanya kalau dulu ya mungkin jalan kaki, hari ini sudah bawa mobil, bawa motor, pegang ponsel, tetapi pikirannya sama, kosong dari masa ke masa gitu. Karena tidak berpikir bahwa sebenarnya sumber daya alam kita itu sesuatu hal yang luar biasa yang seharusnya bisa menjadikan hidup ini jauh lebih baik. Dan ini yang perlu semua harus ditekankan, dipahamkan sampai semua itu baru menyadari pentingnya sebuah pendidikan itu sama seperti pentingnya obat yang diinjeksikan, sama dengan kesehatan itu. Orang dampak dari sebuah pendidikan itu yang menjadikan orang mentah lah sekolah puluhan tahun sampai berapa tahun ya, kalau sampai kuliah sampai sarjana ternyata nggak bisa apa-apa, konyol. Beda kalau sama orang suntik, hari ini panas dingin demam suntik, tunggu 15 menit 30 menit selesai, sehingga orang itu mempercayai kesehatan, dia urgensinya itu dia langsung kalau begini harus begini. Tapi kalau pendidikan hari ini semua rata-rata bersekolah, menyekolahkan anak itu ya karena daripada nanti dimarahi sama petugas, saat dimarahi kalau sekolah itu mungkin dimarahi oleh pemerintah daerahnya karena nggak sekolah, dimarahi omongan tetangga karena nggak sekolah, orang tuanya pun berpikir daripada kamu hanya kelontang-kelantung nggak sekolah, nggak punya kegiatan, mending sekolah. Sehingga sekolah itu bukan pelajaran sekolah atau pendidikan itu bukan menjadi sesuatu hal urgent yang ingin diraih gitu loh, hanya sesuatu hal yang daripada mending nganggur gitu loh. Daripada tidak ada kegiatan ya sudah lebih baik sekolah, yang justru di situ juga semakin konyol, keluar uang banyak ini dan itu, uangnya untuk dimanfaatkan kapitalisme pendidikan, untuk hal lain. SDM-nya tidak pernah berubah dan pendidikannya tidak pernah jauh lebih baik, hidupnya itu tidak pernah jauh lebih baik. Dan ini sesuatu hal yang konyol dari waktu ke waktu. Dan semoga hari ini kita semua segera menyadari hal ini, menyadari betapa pentingnya pendidikan, menyadari untuk apa pendidikan, dan bagaimana meleburkan input pemahaman atau pendidikan itu, pengajaran itu masuk ke dalam tubuh kita, bisa menjadikan gerak kita jauh lebih baik. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga diterima. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat untuk menjadi Indonesia yang jauh lebih hebat di masa depan. Oke.